Salam cerdas, para pembelajar ekonomi yang saya hormati dan cintai. Kita bertemu kembali untuk sesi komentar berita hari ini. Kali ini saya akan mengomentari 2 atau 3 berita terkait dengan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke Cina berupa komitmen investasi dari Cina. Nah, kunjungan itu, pertemuan itu sendiri berlangsung hari Sabtu lalu ya, tetapi beritanya terus sampai kemarin sore dan malam. Baik itu memberitakan secara umum komitmen waktu Prabowo bertemu dengan Cina, dengan Presiden Cina. Lalu di hari-hari berikutnya ada penjelasan dari tim Pak Prabowo yang menyertai di kunjungan tersebut. Nah, kalau kita lihat ini belasan ya, puluhan bahkan berita-berita. Ada yang beberapa 16 jam lalu, berarti kemarin ada 2 hari lalu 18 jam. Jadi ada CNN dengan judul daftar investasi Cina ke Indonesia 157 triliun yang dibawa pulang Prabowo. Ada proyeksi investasi Cina di Indonesia capai 130 triliun pada 2024. Dan seterusnya ya, banyak banget ini. Nah, saya akan mencoba melihat yang berita ini karena dari yang saya baca, yang diberitakan CNN ini cukup panjang ya. Jadi ini baru kemarin beritanya, meskipun peristiwa pertemuan itu sendiri adalah pada hari Sabtu ya. Nah, kalau kita baca di sini judulnya Daftar Investasi Cina ke Indonesia 157 triliun yang dibawa pulang Prabowo. Diberitakan kemarin jam 18.48. Udah malam ya. Nah, dikatakan bahwa Presiden Prabowo membawa pulang investasi 10,07 miliar atau setara 157 triliun rupiah dengan asumsi kurs 15.660 dari kunjungannya ke Cina pada akhir pekan lalu. Nah, investasi tersebut menurut jurnalis CNN Indonesia itu mencakup 7 poin kerjasama yang disepakati kedua negara. Nah, tapi kita perlu paham ini ya, yang dimaksud dengan investasi Cina ini tidak berarti dari pemerintah Cina saja atau BUMN Cina saja, tetapi total ya, dari BUMN Cina kah atau dari negara Cina kah, dan juga dari swasta Cina. Nah, diberitakan penandatanganan perjanjian digelar di salah satu ruangan Great Hall of the People Beijing, Cina, disaksikan Presiden Prabowo dan Presiden Xi Jinping ya. Nah, kerjasama itu sendiri menurut berita ini digagas oleh Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Komisi Tiongkok. Nah, kolaborasi ini melibatkan 20 perusahaan dari 2 negara, berarti kan sudah seperti yang saya katakan tadi, ya, di sini ada pihak swasta ya dari kedua negara. Itu menyangkut bidang manufaktur, kesehatan, hilirisasi, ketahanan pangan, dan keuangan menurut berita ini. Nah, kemudian dikatakan, dikutip pernyataan Pak Prabowo, hari ini sangat strategis karena perjanjian senilai 10 miliar dolar. Ini sangat besar. Kita terbuka untuk lebih banyak investasi baru dan kita akan bekerja keras untuk memberikan suasana kerja sama yang baik, kata Prabowo pada forum setelahnya ya, hari Minggu. Jadi forum Indonesia China Business Forum. Tadi kan hari Sabtunya pertemuan dengan Xi Jinping. Dalam pertemuan yang hari Minggu itu, menurut berita ini, Prabowo menegaskan Indonesia ingin bekerja sama dengan siapapun. Dia menyebut Indonesia selalu menghormati semua kekuatan besar dunia. Ini menarik ya, meskipun di sini tidak diberitakan buat para pembelajar ekonomi, kita menunggu ini bagaimana politik luar negeri Indonesia, terutama sekali dalam konteks kanal ini adalah politik ekonomi ya. Karena kita sudah memperoleh berita tentang bergabungnya Indonesia di BRICS. BRICS itu Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa. Tambahan kita berarti rencananya, atau saya belum, kita akan nanti cari tahu lebih jauh tentang itu. Nah, tetapi dalam penegasan Prabowo di forum ini berarti kan ya
semacam pernyataan bahwa Indonesia sih menghormati semua kekuatan besar. Mungkin implisit kan tidak hanya Cina, berarti Amerika juga, Singapura juga, mungkin Jepang juga. Semacam itu. Nah, lalu diberitakan oleh CNN. Nah, ini berita CNN ini kalau kita lihat di berita-berita media lain ini merujuk pada penjelasan tim ya, bukan dari Pak Prabowo-nya langsung. Ya, tapi ini confirm, saya lihat di beberapa media memberitakan ini. Jadi ada yang ditandatangani, ada protokol persyaratan fitosanitari untuk ekspor buah kelapa segar dari Indonesia ke Tiongkok. Jadi ada protokolernya ya, buah kelapa segar dari Indonesia diekspor ke Tiongkok. Saya kira ini sangat bagus. Kemudian pedoman kerja teknis untuk mempromosikan perikanan tangkap berkelanjutan. Nah, ini juga kalau berdasarkan pedoman, kesepakatan memorandum, ini kelihatannya memberikan nuansa yang positif ya. Berarti kan jangan asal tangkap gitu loh, maksudnya baik itu peralatannya maupun tata caranya, ini harus memikirkan keberlanjutan perikanan di laut. Lalu ada memorandum saling pengertian tentang penguatan kerjasama ekonomi biru ya, blue economy. Nah, itu juga terkait dengan keberlanjutan dan lingkungannya. Lalu ada memorandum saling pengertian tentang kerjasama sumber daya mineral. Nah, yang nomor 4 ini ya samar ini ya, kita harus cari tahu nanti lebih jauh. 1, 2, 3 udah kelihatan itu lebih positif ya. Kalau yang nomor 4 ya kita harus cari tahu isinya nih. Nomor 5 memorandum saling pengertian tentang kerjasama mineral hijau. Nah tadi kalau blue economy ini mineral hijau ya. Jadi terkait lingkungan berarti. Lalu ada memorandum saling pengertian tentang kerjasama bidang sumber daya air. Kemudian ada memorandum saling pengertian tentang kerjasama penilaian kesesuaian. Ini nomor 7 ini bisa kemana-mana ini ya. Saya tidak tahu, kita semua nanti akan menunggu publikasi atau penjelasan. Ya, tidak tertutup kemungkinan dalam nomor 7 ini soal penggunaan mata uang ya. Meskipun di situ mesti masih bersifat umum. Karena selama ini perdagangan Indonesia dan Cina itu sebagian besar menggunakan dolar Amerika, bukan yuan atau rupiah gitu. Itu kan kalau itu bisa dipecahkan menjadi sebutlah yuan ataupun rupiah juga dihargai, ini kemajuan yang luar biasa. Beberapa tahun yang lampau, sekitar 5 tahun yang lalu itu Presiden Jokowi sudah mengutarakan itu ya, tapi kan belum terrealisasi, berarti bahwa upaya untuk perdagangan itu tidak hanya berdasarkan dolar. Nah, kurang lebih begitu berita dari CNN ini. Nah, mari kita lihat media lain yang juga kemarin memberitakannya. Jadi sekali lagi saya ulangi, kunjungan Prabowo beberapa hari ke Cina, pertemuannya hari Sabtu, lalu ada forum dengan komunitas bisnis Cina, itu memperoleh pemberitaan yang terus-menerus, puluhan berita. Nanti ini baru kita tunjukkan 2 yang masih sampai kemarin diberitakan. Tadi kita bacakan CNN, yang kali ini kita bacakan Sindo News. Nah, mengapa saya pilih ini? Karena Sindo News mencoba menarik lebih luas, bukan hanya kejadian di pertemuan itu maupun di sehari setelahnya, tetapi mencoba melihat realisasi penanaman modal Cina selama 5 tahun dari 2019. Nah, ini judulnya membelejeti investasi Cina 534,5 triliun di Indonesia. Ini rincian dan sebarannya. Nah, kalau kita baca, Cina sepanjang periode 2019 sampai September 2024, nah berarti maksudnya angka tadi adalah selama periode itu, 5 tahun ya, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5 tahun lebih. Itu sebesar 534,5 triliun. Berarti kalau dari sisi dolarnya 34,19 miliar. Tadi komitmen untuk 2024 tidak masuk sini belum kan, adalah 10 miliar. Nah, saat ini Cina mengukuhkan sebagai investor kedua terbesar di Indonesia. Nah, yang terbesar adalah Singapura. Ini perlu kita ketahui ya. Nah, tetap tren Indo-Cina pada tahun 2020 cenderung menurun bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini berita informasi bagus ya.
Jadi 2024 ini menurun, tetapi nanti akan kita lihat. Ini tidak terlalu cermat nih, menurun dibandingkan 2022, tapi kayaknya dibandingkan 2023 sebetulnya kemungkinan besar malah lebih tinggi. Nanti kita akan lihat. Nah, di sini dijelaskan pada tahun ini sampai dengan September, Cina menanamkan duit sebesar 5,78 miliar. Nah, dijelaskan, diinformasikan oleh Sindu ini memang terjadi fluktuasi nilai ya. Ini ada angka-angka pada tahun 2020 itu 4,84 miliar, 2019 dulu 4,75 miliar, lalu naik sedikit 4,84, turun di 2021, tapi ini memang kalau kita mau mencermati lebih jauh nanti ada kaitannya juga dengan pandemi kan, 3,16 miliar, 2022 melesat ya. Lebih dari 2 kali lipat menjadi 8,23 miliar. Dan pada tahun 2023 lalu 7,44 miliar. Nah, tahun 2024 dia belum memberikan perakiraan ini si Sindu, tapi dia kelihatannya cenderung hanya di kisaran sini atau lebih rendah. Nah, dijelaskan oleh Sindu, oleh jurnalisnya, berdasarkan data BKPM, kalau dilihatnya tidak hanya tahun 2024 yang sedang berjalan, yang baru datanya baru 9 bulan ini, tetapi sudah selama berapa tahun? Dari 2019 ya, 5 tahun setengah, itu 14,39 miliar atau setara 40%. Ini nggak jelas ini maksudnya setara 42% apa ini. Nah, dia sampaikan logam dasar. Jadi ini 14,39 dari total selama 5 tahun setengah itu, terutama sekali di logam dasar. Hampir separuh ya, 42%. Nah, ini informasi yang baik dari media ini kepada kita. Jadi yang terlepas tadi ada perjanjian tadi kan luas tuh. Nah, apakah akan merubah struktur ini gitu loh. Kalau dari struktur itu tetap logam dasar yang paling banyak oleh Cina sebelumnya. Lalu ada transportasi, pergudangan dan telekomunikasi. Kemudian ada kimia dan farmasi. Lalu ada listrik, gas, air cukup besar juga. Lalu Cina juga sudah masuk ke kawasan industri perumahan dan perkantoran. Nah, investasi Cina pada industri pengolahan mineral non-metal, nah ini sebenarnya belum besar ya. Nah, padahal itu kan yang salah satu yang diinginkan oleh pemerintahan Jokowi kemarin. Ya, terkait konteks hilirisasi dan semacamnya. Perdagangan dan reparasi juga tidak besar. Nah, tekstil sudah mulai masuk mereka. Nah, kemudian informasi-informasi lainnya. Nah, sedangkan untuk sebaran wilayah itu menurut informasi ini merata, tapi meratanya juga tidak berarti seluruh wilayah ya, tapi sekurang-kurangnya diinformasikan di Sulawesi Tengah. Nah, berarti kan terkait dengan logam tadi kan 37%, lalu Jawa Barat yang besar-besar ya 21%. Nah, berikutnya baru ada Maluku Utara, ada Jakarta. Ini bisa ya kita imajinasikan terkait dengan sektor-sektor tadi dan seterusnya. Tapi ini jurnalisnya menyatakan merata, tapi kalau dilihat kita baca ini ya nggak merata kan sebenarnya. Maksudnya tersebar di banyak wilayah dengan proporsi masing-masing. Nah, diberitakan juga oleh Sindu ini di forum bisnis yang mempertemukan pengusaha Cina dengan Prabowo tadi di hari Minggu ya, sehari setelah ketemu Presiden Cina, itu menurut keterangan Kepala BKPM, Menteri Investasi, Pak Ruslan, ini forum ini menjadi kesempatan yang baik buat Indonesia untuk lebih meningkatkan kerjasama dengan RRT, khususnya di bidang investasi. Nah, beritanya semacam itu ya. Nah, saya bacakan lagi kontan, ya mohon maaf nih kebetulan di kontan ini, kan biasa nih kalau media ini, dua media tadi lebih memberitakan fakta dan terutama sekali dari keterangan pemerintah. Nah, biasanya media juga mengulas, terutama media-media mainstream yang memiliki sumber daya jurnalis dan jaringan yang kuat, biasanya bisa menurunkan 2-3 berita dalam satu peristiwa besar seperti kunjungan Prabowo itu. Lalu ada berita-berita yang juga menanyakan komentar dari entah itu pakar, entah itu pelaku usaha, ya, dan tidak hanya dari sudut pandang otoritas. Nah, ini
kontan kebetulan hari Minggunya itu, jadi saya belum dapat hari Minggu ini berarti belum, waktu ditanyakan ini belum diberitakan tentang pertemuan dengan pengusaha-pengusaha itu, baru berdasarkan berita tentang pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Xi Jinping ya. Ya, kebetulan yang diwawancarai ini yang ahli ekonominya oleh kontannya adalah saya dalam berita ini. Saya ingat itu saya ditanyain mungkin sekitar pagi atau malam sebelumnya kayaknya, baru Sabtu malam itu sudah ditanyakan, keluarnya adalah hari Minggu. Nah, proyeksi investasi Cina di Indonesia itu 130 triliun pada 2024. Ini mengutip proyeksi saya ya pada waktu itu. Nah, diberitakan saya memprediksi investasi Cina di 2024 ini akan 130 triliunan. Berarti kalau didolarkan itu mungkin sekitar 8,1 atau 8,2. Tahun kemarin 7,44. Separuh berjalan sampai Juni sudah 3,90 miliar. Jadi saya masih melihat kemungkinan meningkat di 6 bulan kedua. Tadi ada di mana tadi? Di Sindo tadi sudah memberitakan data sampai September, tapi saya belum melihat. Nah, menurut saya diberitakan di sini itu komitmen 160 triliun yang diberitakan itu sebenarnya masih rentang normal kan? Artinya tidaklah terjadi umpama jadi 200 triliun, nah itu baru berita kalau menurut saya. Dan ini kan tumbuh normal saja dari 8 ke 10, sebelumnya pernah 8, lebih di tahun 2022, berarti kalau 10 kan ya bukannya tidak tumbuh ya, maksudnya ada nggak ada kunjungan, kira-kira begitu. Saya tidak mengatakan begitu pada konten, sekarang saya katakan ada nggak ada kunjungan Prabowo itu, angka 10 miliar itu adalah angka normal. Dan jangan lupa itu adalah komitmen. Biasanya komitmen itu realisasinya tidak penuh ya, bisa 90%, bisa 85%, bukan berarti bohong kan, memang kan rencananya investasi sekian. Maka kalau ternyata nanti realisasi di 2025 itu adalah 8,5, sebenarnya berarti normal saja. Dan yang lebih penting kita juga tidak persis tahu karena beritanya masih umum. Apakah komitmen 157 triliun tepatnya waktu saya ditanya tafsiran kontan 160 ya, anggap aja ini pembulatan. Itu kita juga tidak tahu untuk setahun atau untuk 2 tahun kan, atau sebagiannya untuk tahun berikut. Tapi anggap aja itu adalah komitmen 2025. Nah, jadi saya menyatakan begitu, maka pendapat saya itu ada kaitannya dengan data. Nah, ini data tentang penanaman modal asing Cina. Nah, ini dalam dolar ya, dengan satuan ribu. Berarti bacanya tahun kemarin 7,44 miliar. Tahun 2022 sudah pernah mencapai 8,23 ya. 8,23 miliar 2022. Jadi andai di sini kita tadi melihat 10 juga komitmen. Kalau terrealisasi 8,5 atau 9, 85% atau 90%-nya, berarti ya kita harus mendiskon. Sebagai pembelajar ekonomi, mendiskon bahwa kita belum tahu persis apakah kunjungan Pak Prabowo itu akan membuat lompatan investasi Cina di Indonesia. Meskipun beritanya begitu. Jadi semacam itu ya. Ini tetapi yang menarik dari informasi grafik yang saya buat ini adalah memang di era Pak Jokowi itu memang investasi dari Cina melesat ya. Yang biru ini menunjukkan nilainya, meskipun benar tadi Sindo sudah memberitakan mengalami fluktuasi. Kadang naik, kadang turun. Ya, ingat ini kan bukan soal negara dengan negara dalam arti pemerintah, tapi juga swasta. Swasta kan punya pertimbangan-pertimbangan dalam investasi. Secara nilai terjadi fluktuasi, tetapi kalau kita lihat dari sisi persentasinya atas total realisasi penanaman modal asing, Cina memang melesat ya. Jadi sudah sempat mencapai berapa ini? 18%. Ini di masa-masa lalu kurang dari 1% nih. Di era Pak Jokowi mulai dari 2%, naik ke 9%, 10%, turun sedikit 8%, belasan persen. Meskipun sempat turun di 2021 jadi 10%, tapi kesininya belasan persen dari sebelumnya hanya 2%. Artinya memang semacam itu. Dan kalau kita tambahkan, dahulu kan investasi pelaku Cina itu mungkin dari Hong Kong ya, waktu di masa-masa lampau.
Nah, kita tambahkan, ini menarik karena yang Hong Kong, yang orange ini juga ikut meningkat meskipun tidak sepesat meningkatnya yang biru. Kalau di total Hong Kong dengan Cina, karena Hong Kong kan sudah bagian dari Cina kan, itu total investasi dari Hong Kong dan Cina itu sempat mencapai 30% di tahun 2022. Sekarang ini di kisaran 27,5%, 27-28%. Jadi cukup besar. Nah, begitu ya. Sesi komentar berita kita memang tidak terlampau untuk menganalisis ya. Ini hanya mengajak para pembelajar ekonomi yang ikut mengikuti kanal kami ini, terutama yang subscribe, itu kira-kira kita perlu kalau membaca berita, jangan cukupkan pada satu berita saja, satu laman. Ya, pilih 2 atau 3 untuk topik yang sama. Ya toh? Sangat saya anjurkan untuk media-media mainstream, tapi tidak ada masalah juga ketika ada beberapa media yang mungkin belum terlalu besar tapi punya analisis yang kritis, kita baca. Lalu kita lihat seperti tadi kita melihat. Lalu sempatkan kita juga melihat data di berita itu, kita coba olah sendiri. Nah, nanti kita bisa memahami berita itu. Kesimpulannya dari saya bahwa kita mengapresiasi bahwa kunjungan Prabowo yang lebih banyak difasilitasi oleh Kadin Indonesia itu merupakan langkah yang bagus yang memungkinkan kerjasama Indonesia dan Cina meningkat. Nah, kita juga melihat sekalipun tidak diberitakan, jadi tidak hanya soal investasi Cina ke Indonesia saja, tetapi bagaimana Indonesia bisa meningkatkan ekspornya ke Cina. Ini penting ya. Tadi kan ada salah satunya ini. Begitu juga apa-apa yang menjadi perbincangan publik, mungkin itu sayang kita tidak banyak berita. Kan salah satunya, saya juga ada diberitakan di konten tadi, saya lupa, di bagian lain, bahwa saya khawatir bahwa Cina ini kan memiliki masalah dengan jumlah penduduk yang banyak, pengangguran, sehingga salah satu karakteristik investasi Cina itu mensyaratkan pasti tenaga kerjanya juga dibawa, yaitu kan haknya mereka. Nah, dari sisi kita Indonesia, mestinya soalnya negosiasi saja berapa persen, dalam hal apa saja tenaga kerja dari bawah. Itu kira-kira kesimpulan dari saya. Tapi kita mari tunggu lebih lanjut, apakah kerjasama ekonomi Indonesia dan Cina ini khususnya di bidang investasi, itu saling menguntungkan kedua belah pihak.